Shalom saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus. Bertemu kembali bersama dengan saya, Squanto Welpli Isang. Mari kita teruskan belajar pelajaran Sri Nubuatan topik yang ke-14, saudara. Tajuk besarnya, saudara, ialah Daniel 9. Mengapa orang Israel bukan lagi bangsa pilihan? Dan tajuk kecilnya, saudara, ialah kesilapan besar mereka mengenai Israel. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, saat ini kami bersyukur kepada Tuhan atas berkat penjagaan yang Engkau sudah berikan kepada kami. Dan saat ini Bapa, kami akan belajar firman-Mu. Terima kasih karena Engkau sudah urapi firman-Mu ini, Tuhan. Dan kami yang mendengar terlebih dahulu, ampuni kami agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan, layak menerima berkat daripada Tuhan. Doa ini kami serahkan dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, mari kita meneruskan pelajaran Sri Nubuatan topik yang ke-14 yang bertajuk kesilapan besar mereka mengenai Israel. Ada banyak sebab masalah yang berlaku di dunia, saudara. Tetapi salah satunya, saudara, mungkin mengejutkan kita. Pernahkah kita terpikir, mengapa Amerika Serikat menolong kerajaan Israel melawan Palestina, saudara? Inilah dia punya sebabnya, saudara. Ramai di antara mubalik Amerika Serikat menganggap bahwa orang Israel adalah umat pilihan Allah. Mereka percaya bahwa Allah telah memberi tanah Palestina kepada bangsa Israel. Dan mereka juga percaya apabila mereka menolong bangsa Israel ini, mereka juga akan diberkati Allah. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, seperti yang kita bayangkan, saudara, ratusan dolar duit Amerika disumbangkan kepada Israel untuk membantu mereka berperang melawan Palestina. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus. Tetapi yang lebih menarik di sini, saudara, ialah Nabi Daniel telah melamarkan bahwa suatu hari nanti Allah telah tidak berkenan lagi kepada bangsa Israel. Persoalannya, bilakah orang Israel kehilangan status sebagai umat Allah ataupun umat pilihan Allah? Para nabi telah menjelaskan, saudaraku dalam kasih Tuhan, bahwa mereka kehilangan status sebagai umat Allah selepas mereka menolak Mesias, yaitu Isa Al-Masih. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, pada masa itu Nabi Daniel mempelajari tulisan Nabi Yeremia pada musim Nabi Daniel. Di sana dia lihat catatan yang mengatakan bahwa umat Israel dihukum selama 70 tahun. Dalam pengiraannya 70 tahun itu hampir selesai. Itu merupakan suatu yang sangat menarik bagi Nabi Daniel. Namun Daniel bimbang. Orang Israel telah menyakiti hati Allah. Lalu Allah memanjangkan masa itu menghukum mereka. Lalu Daniel pun mulai berdoa. Mari kita lihat di dalam Daniel 9 ayat 2 hingga 6 yang berfirman, pada tahun pertama kerajaan itu aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan piung Yerusalem, yakni 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan memohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Allah, kepada Tuhan Allahku, dan mengaku dosaku demikian. Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang kepada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu, dan kami tidak dapat taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi
yang telah berbicara di atas namamu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapak-bapak kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Daniel 9 ayat 2 hingga 6. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, menurut firman itu tadi saudara, kerendahan hati dan kesungguhan Daniel membuatkan doanya sangat efektif saudara. Dia mengaku bahwa dirinya dan bangsa Israel itu tidak taat kepada Allah. Lalu Allah pun mengirimkan malaikat kepada Daniel untuk menjelaskan penyataan yang sebenarnya saudara, yang Daniel tidak paham pada waktu itu saudara. Pertama, malaikat itu membawa Daniel untuk memikirkan penglihatan yang telah diterima sebelum ini, yang mana di dalam Daniel 8. Malaikat itu juga mengarahkan Daniel untuk membayangkan penglihatan itu dan memikirkan bilakah masa itu akan digenapi saudara. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, apabila sekumpulan orang seperti orang Israel dan Melayu mengaku bahwa mereka mengikuti perintah Allah dan menghormati Dia, mereka mengaku bahwa hidup mereka adalah suci dan tidak bersela. Apabila manusia itu tidak bermoral, kejam dan tidak bersih, mereka akan menimbulkan kemarahan Allah. Salah satu dari Rasul Allah menulis sedemikian. Mari kita lihat di dalam Roma 1 ayat 18 hingga 19 saudara, yang berfirman, lalu murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. Roma 1 ayat 18 hingga 9. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, jika itu yang diterangkan kepada Daniel, mengapa ramai orang Kristen di Amerika berpikir bahwa orang Israel itu sangat istimewa saudara? Mereka telah melakukan kesilapan yang biasanya akan berlaku. Apabila Allah memberkati Abraham, ramai orang seperti orang Israel, Muslim, Kristen berpikir bahwa Allah memberkati keturunan Abraham secara fisikal, sama ada keturunan di sebelah Ismail atau Abraham. Tetapi hakikatnya saudara, Allah hanya memberkati mereka yang berjalan dalam iman seperti Abraham. Ingat saudara, Allah hanya memberkati mereka yang benar-benar mengikuti Tuhan seperti Abraham, bukanlah keturunan Abraham. Kira-kira 2000 tahun yang lalu salah seorang dari Nabi menimbulkan rasa marah orang Israel karena mengatakan seperti ini saudara. Mari kita lihat di dalam Galatia 3 ayat 7 hingga 9 yang berfirman, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itu ada anak-anak Abraham, dan kitab suci yang selalunya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka yang telah diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Galatia 3 ayat 7 hingga 9. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, sudah tentu hanya mereka yang mengikuti iman Abraham yang dapat menyenangkan hati Allah. Masihkah kita ingat? Masihkah kita ingat dalam penglihatan sebelum ini? Nabi Daniel melihat bahwa 2300 hari itu berlaku di antara waktu semasa pemerintahan Persia, di mana kerajaan itu membina semula kota Yerusalem dan Ka'bah suci, sehinggalah masa penghakiman di sorga, di mana Allah akan membuat kerajaan pemerintahan di dunia ini saudara. Masihkah kita ingat itu saudara? Sekarang saudara, malaikat itu memberitahu Daniel bahwa 490 tahun itu akan dikecualikan untuk orang Israel, untuk membersihkan dosa mereka. Dalam Daniel 9 ayat 24. 490 tahun ini akan dikecuali dari 70 tahun. Ini bermakna, pertama, 7 pusingan akan diambil untuk membina semula kota Yerusalem. Kedua, 62 pusingan seterusnya adalah ketibaan Mesias. Dan yang ketiga,
Semasa pusingan terakhir itu, Mesias akan dibunuh. Coba kita lihat dalam Daniel 9 ayat 21 hingga 26 yang berfirman, sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arah Gabriel. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu dia mengajari aku dan berbicara dengan aku. Daniel, sekarang aku datang untuk memberikan akal budi kepadamu supaya engkau mengerti. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan keluar suatu firman, lalu aku datang untuk memberitahukan kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi, camkanlah penglihatan itu dan perhatikanlah penglihatan itu. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi Maha Kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah, dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangunkan kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Daniel 9 ayat 21 hingga 26, saudara. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, untuk terjemahan Alkitab yang lebih tepat, saudara, kita boleh membaca Alkitab dalam bahasa Inggris secara online. Anda hanya type Daniel 9 ayat 2 hingga 26 versi Inggris dan Google akan mempamerkan isi kandungan Alkitab itu kepada Anda. Pendek kata saudara, Allah diberkati Abraham dan menjadikan dia sebagai bapa kepada banyak bangsa. Tetapi siapakah yang akan diberkati seperti Abraham? Adakah berkat itu akan jatuh kepada semua keturunan Abraham? Tidak sama sekali, saudara. Tidak sama sekali, saudara. Berkat itu akan jatuh kepada orang yang mempunyai iman yang sama seperti Abraham. Berkat itu akan didapati kepada mereka yang mempunyai iman seperti Abraham, saudara. Bukanlah keturunan Abraham. Keturunan Abraham dipilih untuk menjadi umat pilihan Allah, saudara. Dan mereka diberi kepercayaan untuk menyabarkan kasih Allah kepada bangsa lain. Orang Israel diberikan masa selama 490 tahun untuk mempelajari iman yang sempurna dan bertobat dan berpaling dari membuat kejahatan, saudara. Tetapi sebaliknya mereka menolak pelawaan Allah dan berkeras untuk hidup menurut kehendak mereka sendiri. Mereka telah memenuhi cawan murka Allah. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, apa yang telah diberikan bangsa Israel dahulu haruslah dikabarkan kepada orang lain. Namun, apabila orang Israel menerima semuanya itu, mereka menggunakan untuk diri sendiri, untuk mereka sendiri, saudara. Mereka telah memenuhi cawan murka Allah. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, dalam seri yang seterusnya kita akan membuat pengiraan, ya. Dalam seri yang seterusnya kita akan membuat pengiraan dan lihat bilakah Mesias ataupun Isa Al-Masih akan datang dan bilakah orang Israel menolak untuk menjadi umat pilihan Allah, saudara. Bukan Tuhan yang menolak Israel tidak jadi sebagai umat pilihannya, tetapi bangsa Israel sendiri yang menolak Allah, saudara. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, sampai di sini saja pelajaran yang kita pelajari pada hari ini, dan kita akan teruskan mempelajari pelajaran yang seterusnya di seri yang ke-15 yang bertajuk pengiraan. Daniel 9, 490 hari dan kejatuhan Yerusalem. Semoga Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta langit dan bumi, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami dengan pelajaran ini. Doa ini kami serahkan dalam nama Yesus. Amin.